pasangannya udah parah banget nih berantemnya gitu kan. Iya. Si ceweknya tuh kayak minta capturein chat gue sama si cowoknya terakhir. Ribet banget bos. Iya kan. Terus dia kayak jangan bilang ke orangnya gitu ya. Aduh. Mungkin gue gak bilang ke orangnya, maksudnya kayak dia udah kayak bodo amat gitu loh. Kayak yang penting gue tahu informasi ini gitu loh. Aduh, Cegil Nation. Nah, tapi fit kaos lu bagus tuh. Seriusan? Iya. Gue gak suka anjing oversize gitu. Oversize lu masuk oversize. Gue pernah ini le. Lihat ini konten-konten apa sih namanya? Di Instagram atau di TikTok gitu loh. Yang kayak kakak, menurut kakak outfit sekarang gimana sih? Ya itu cowok-cowok yang pakai kaos oversize. Anjing oversize anjing. Overshare. Itu bahasa apa sih nih? Gak natural gitu. Berarti mesti di-cut nih kan? Enggak usah. Itu oversize kaos lu. Ini masih nyambung sama kita kemarin, Dap. Kita kan lagi baik nih ya. Kita lagi baik, kita muji-muji orang di sekitar kita gitu kan. Kayak gue akuin gitu, gue respect sama lu gitu. Jadi ini baru kejadian juga nih, ya kan. Kemarin gue lagi scrolling TikTok dan sosial media yang lain, Dap. Sebenarnya lebih ke IG sih, bukan ke TikTok sih. Kan kita udah sama-sama tahu ya. IG itu kan tempat orang untuk berbohong ya. Iya kan, cuman kayak gue tuh masih respect sama segelintir orang gitu ya. Yang emang dia tuh di Instagram itu jujur akan apa yang dia pikirkan gitu loh. Oke. Nah, salah satunya adalah orang yang kalau misalkan nulis bio atau nulis caption, itu dia tuh kayak ya udah top of mind aja gitu. Oke. Gue ada satu contoh. Teman SMA kita Benny nih. Shout out Benny. Lu masih suka ini kan? Main apa namanya? Golf. Main golf sama dia. Kenapa dia? Dia bisa ngepost apa sih? Gue nggak tahu deh kemarin. Enggak. Jadi tuh gue selalu kalau misalnya ada benchmark buat gue orang pure itu dia sebenarnya. Oh iya. Pertama bio IG nih, lu main bio IG nih. Bismillah aja dulu, mudah-mudahan semuanya lancar. Oke. Tulus banget gak sih? Iya. Tulus kan? Dia nggak tahu mau nulis apa ya? Gitu iya kan? Udah Bismillah dulu. Terus dia tuh feeds-nya banyak foto-foto dia ketika kuliah di luar negeri gitu kan. Oke. Feeds ya, bukan story ya. Itu yang lo gak suka dong. Tapi feeds ya kan? Feeds ya. Terus ada salah satunya dia foto di Menara Pisa. Tahu kan lu Menara Pisa? Tahu. Ya kan? Captionnya lumayan miring. Sebenarnya karena kita tahu dianya sih Le. Dia emang orangnya polos aja kayak polos gitu kan. Gitu ya? Meanwhile kalau misalkan kita ketemu orang-orang yang gimana gitu kan. Iya. Pasti kayak apaan sih gitu loh. Apaan sih lo? Caption lo sok kocak gitu ya. Itu tergantung pembawaan dan dia aslinya gimana sebetulnya menurut gue. Enggak, masalahnya dia tuh kayak Bismillah aja dulu gitu kan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Dulunya aja DLU anjing. Bismillah aja dulu gitu. Kayak males-malesan gitu loh. Kalau misalnya itu sebuah konsep, gue tepuk tangan sih sama dia sih. Dia apa iya kan? Apa iya Valdikah? Valid. Oh iya. Di luar Nurul. Jadi kalau misalnya, jadi gue rasa kalau misalkan udah nggak ada tuh orang-orang jujur kayak gitu, gue rasa sih kiamat sudah dekat sih. Oh gitu ya? Udah kayak gitu kalau semua orang udah berbohong di dunia ini. Ya. Nah itu juga kenapa gue suka sama orang-orang yang mempergunakan Twitter mereka nih atau X mereka nih ya. Dipergunakan sesuai dengan fungsinya seperti zaman dulu. Yaitu misuh. Gue kayak udah 2 bulan gue nggak nge-tweet wih. Gue nge-tweet udah jarang sih sekarang. Nge-like sama nge-repost ya kan kayak gitu kan. Oh lu retweet. Tapi lu tetap buka Twitter kan? Buka sih kadang-kadang walaupun sekarang gempuran TikTok banget sih. Tapi enggak sih, gue masih Twitter sih. Twitter sosial media favorit gue sih. Apa sih yang lu follow tuh, yang lu buka tuh apa sekarang di Twitter? Pasti banyak yang kayak konyol-konyol gitu. Iya kan, kayak gitu-gitu aja kan. Lama-lama bosen sih. Yang sebenarnya juga dia tuh ya pasti kan kalau kayak gitu kan kalau ada sesuatu yang kocak misalnya video kocak pasti TikTok duluan kan. Iya. Sering kali gitu. Iya. Sebenarnya kayak cuman entah kenapa kalau misalnya lihat di Twitter tuh akan lebih lucu aja gitu. Kenapa sih? Karena isinya orang-orang kayak gitu semua kali ya. Iya dan kayak apa ya? Mungkin gue lebih suka ya enggak sih, gue kan sebenarnya malas baca ya. Iya. Cuman kayak Twitter tuh kayak
menurut gue ini aja tepat sasaran aja tulisannya gitu loh, kayak to the point gitu. Sekarang ada thread menarik gitu kan. Iya. Itulah, gue seneng tuh di era-era gempuran seperti ini ada orang yang tetap menggunakan Twitter sebagai tempat misuh-misuh gitu. Gue sebel deh sama thread gitu. Kenapa? Yang dia bikin cerita nih. Gue nggak tahu nih sebenarnya cerita yang dia ceritain itu adalah cerita yang real atau cerita yang fiktif. Nah, cuman di tengah-tengah dia cerita itu kan ya kan ada kapasitinya kan. Maksudnya 140 kata gitu atau 140 huruf gitu-gitu. Udah nggak segitu deh, cuman lebih banyak, lebih banyak ada kan. batasnya. Cuman kayak di tengah-tengah kita baca cerita dia ternyata affiliate aja. Iya. Jual-jual barang, ada iklan, bahkan penting lah gitu. Terus sekarang juga di reply juga gitu isinya anjing. Isinya kayak jual barang, joki apa nawarin gitu. Itu sih masih ada joki-joki ya? Banyak gila. Joki 3 in 1 dia. Ya, udah gak ada dong. Udah gak ada. Sebuah bisnis model yang 2024 tuh kayaknya anjing. Nah, masih ngomongin soal orang-orang yang di respect nih ya. Iya. Sekarang gue mau ngomongin soal pasangan nih. Pasangan-pasangan yang kayak gue tuh pasangan yang menyenangkan lah buat gue, kayak gue seneng. Contohnya gimana sih pasangan-pasangan menyenangkan tuh? Kayak gue tuh seneng kalau misalkan kayak gue ngenalin orang ya. Misalkan temen gue cowok, terus gue pengen kenalin ke cewek. Lo deh, misalkan gue dikenalin sama lo ke cewek. Iya, misalkan ke cewek gitu kan. Terus kayak ya udah kayak gue misalkan gue pertemukan sekali atau kayak misalkan udah lu follow aja, terus kayak lu langsung reply aja gitu. Nah dia tuh maksud gue dia tuh cepat gitu loh, dan kayak gerakannya dia tuh diem cuman dia making progress gitu loh. Yang gue sebel adalah kayak lu udah nanya mulu gitu, misalkan gue nggak apa-apa ngebantu lu sebenarnya, cuman ntar udah nanya mulu, udah tergiliran udah deket, udah mau closing, gue dilupain. Oh itu pernah kejadian le, emangnya le? Ada teman cukup sering. Ada teman lo kayak gitu. Cukup sering. Inisial. Yang sampai kayak sekarang tuh ya kayak untuk kayak gue cabut sama dia tuh susah karena dia pacaran mulu gitu. Ya gue nggak apa-apa sih lu pacaran. Bahkan kayak, buat mak comblangnya dia sombong. Gitu ya. Padahal kan lu yang kenalin ke dia. Iya, gitu cuman paling gak kan gue ada rumah di surga. Iya, kan kalau nikah monyong, itu tuh ya rumah di surga. Kalau lu sampai nikah tuh orang, kalau enggak lu yang iniin zina atau enggak? Gitu ya? Iya, maklar zina lo, mazi lo, makzi tau enggak lu? Nah makanya kalau misalkan apa namanya, gue tuh suka sama tipe orang yang kayak lu tuh nggak orang lu tuh nggak tahu kalau misalkan dia tuh genit gitu. Ini cowok ya. Orang nggak tahu kalau dia genit atau segala macam. Cuman emang dia diem punya double risk aja. Kayak tiba-tiba udah dekat. Jadi itu dia nggak banyak ngomong gitu loh. Iya. Dia proses sendiri deh. Ini gue kasih nih gue kasih orangnya, lu yang polain deh. Nah, gitu. Ya gue sedang tau gitu udah jadi tiba-tiba kan. Ya itu nyicil rumah di surga ya. KPR tapi kan, tapi nggak lunas. Soalnya nggak dinikahin ya kan, banyak kayak gitu. Banyak. Ya. Termasuk kita juga. Oh gitu. Ntar kita bahas itu ntar episode lain lah itu ya. Iya. Nah gue seneng juga kalau misalkan di pasangan ya, yang ketika kita ada di situasi yang kita mau nggak mau kita tertwiling dia misalkan. Oke, jadi ya misalkan kan? Lu lagi pergi sama gue dan pacar gue misalnya. Iya misalkan kita bertiga, terus kayak lu tuh nggak asik cuman berdua gitu loh. Kayak maksud gue ada gue di sini dan gue tuh dilibatkan gitu loh. Dalam obrolan apa, terus misalkan kayak ngomongin apa tuh yang. Ya jadi kayak kita pergi bertiga aja. Iya. Enggak, misalkan gue pergi berdua terus ditemenin orang gitu maksudnya, dianggap gitu ya. Karena gue pernah nih di situasi gue gedek banget sih. Gue lagi sama suatu pasangan nih bertiga ya kan. Pasti bukan gue tuh. Iya bukan, untungnya bukan. Itu dia lagi, gue nggak tahu ya, kayak mereka tuh emang itu kayaknya air mau putus deh kayaknya deh. Ya kan situasi. Jadi kayak sering ngambek-ngambekan gitu. Nah kayak dua-duanya karena akrab sama gue, mereka tuh nggak peduli gitu loh kayak situasinya jadi seperti apa gitu. Terus kayak lu juga nggak yang kayak gue cabut deh, nggak kayak gitu loh. Kebetulan waktu itu lagi di luar kota. Wah. Nggak bisa gue cabut sendiri. Dan gue tuh ya ikut sama mobilnya si cowoknya lah. Aduh lagi liburan terus berantem ya. Aduh nggak enak banget sih. Terus ada nih suatu scene di mana kita lagi di coffee shop gitu kan. Terus kayak ceweknya tuh mungkin kelingi-kelingi gak mendapatkan perhatian cowoknya. Cowoknya udah males-malesan juga kan. Terus kayak
ceweknya tuh ini rokoknya habis pada saat itu. Ya kan, dia kode-kodein tuh ke cowoknya gitu. Gue yakin tuh cowok tuh sebenarnya nangkep gitu loh. Cuma dia kayak nggak mau membereskan situasi ini, kan anjing banget kan. Terus udah tuh. Cuma gara-gara rokok tuh ya. Iya sebenarnya tuh udah panjang, dia udah cari perhatian, cuma nama cowoknya tuh nggak diberikan lah. Ini salah satu bentuk dicaper dia. Terus udah tuh sampai di coffee shop kan, udah duduk udah pesan apa segala macem. Gue cabut lah, kebetulan rokok gue habis juga. Gue ke warung, gue sekalian beliin tuh rokok tuh cewek kan. Maksud gue kayak di satu sisi kayak biar dia lah anjing. Gue yaudahlah gue perbaiki lah situasi ini gitu kan. Terus ya udah pahlawan deh. Gue beliin, udah gue masuk lagi. Terus gue kasih kan rokoknya kan. Terus pas gue balik lagi tuh si cowoknya lagi di WC. Terus habis itu pas cowok udah balik, terus dia kayak ini dong kayak Suli dong beliin aku rokok. Gue anjing, maksud gue kayak udah lu diem aja anjing. Dia nambah-nambahin lagi. Iya. Jadi kasih minyak lagi. Maksud gue kayak udah lu diem aja nih, udah rokok, udah kayak nggak ada sesuatu yang terjadi aja gitu. Gue paling gede gitu sih. Ntar beberapa episode lagi kita bahas kali ya. Apaan? Masalah-masalah kecil yang digede-gedein kali. Oh, kalau pacaran ya. Iya. Wah. Satu dulu. Apa? Satu dulu deh. Nggak usah. Kan gue lagi nggak punya pacar sekarang. Enak dong. Ya mungkin lu kali ya. Oh gitu. Ya kan lu pasti pernah lah. Coba satu. Kasih. Masa gitu lempar. Oh jangan. Gue males kalau misalkan gue lagi pacaran terus gue gak boleh jalan sama cewek lain. Bukan masalah kecil. Goblok banget. Bukan masalah kecil. Goblok banget. Otak lu di mana anjing? Di empedu ya, di empedu. Nah terus gue males lagi nih kalau misalkan kayak pasangan tuh udah marah-marahan misalkan ya. Oke, marah-marahan berantem. Iya, berantem. Gue nggak di situ posisinya. Misalkan udah mereka lagi berantem lah posisinya gitu. Karena berantem berdua aja. Iya karena gue juga nggak tahu gitu kan. Terus garapan. Terus tiba-tiba ceweknya nyapa gue. Nanya-nanya insight ke gue. Ya info tuh gue gedek banget sih kayak gitu sih. Terus kayak mau dikorek-korek gue kayak gue sebisa mungkin nih nggak ada dalam permasalahan ini gitu ya. Terus ngorek-korek kan kayak gitu kan ngejebak gue anjing. Iya kan. Gue juga pernah dijebak le. Jadi suatu hari gue lagi mau nobar sama teman gue. Ya udah nobar aja gue biasa. Lagi on the way gue jalan lagi nyetir, telepon sama pacarnya temen gue. Oh iya. Set, Dav lagi di mana? Lagi di jalan nih gitu kan. Lagi di jalan, set nggak ada briefing apa-apa. Lagi di jalan. Oh mau kemana? Mau nobar gue sama siapa aja, gue sebutin nama si A, B, C, D gitu kan. Pacarnya nih si Z dah misalkan Z. Terus si Z nggak ikut. Oh enggak sih, kayaknya dia lagi nggak ngabarin gue. Oh ya udah. Set. Tiba-tiba 2 minggu kemudian gue baru tahu mereka putus. Gara-gara si Z ini ngakunya lagi sama gue. Dipastiin tapi tanpa ada briefing ya kan gue gak tahu. Itu repot sih itu. Kayak apa ya, kayak gue pernah juga kayak maksud gue kayak ini kayaknya nih pasangannya udah parah banget nih berantemnya gitu kan. Si ceweknya tuh kayak minta capturein chat gue sama si cowoknya terakhir. Ribet banget bos. Iya kan. Terus dia kayak jangan bilang ke orangnya gitu ya. Mungkin gue gak bilang ke orangnya, maksudnya kayak dia udah kayak bodo amat gitu loh. Kayak yang penting gue tahu informasi ini gitu loh. Cegil Nation. Nah kan biasanya kalau kayak gitu tuh kalau kita udah putus ya kan, ceweknya ikut marah sama kita, ikut kesel. Iya. Itu sih kayak salah gue apa anjing. Gue pernah juga sih, gue juga kesel sama lo pernah sih. Soalan gitu. Jadi pas itu gue punya pacar. Iya. Pacar gue lagi mau beliin gue kado. Iya. Pacar gue pada saat itu nanya ke lu. Iya. Le, si Dava maunya dikadoin apa? Iya. Ya kan? Ekspektasi gue adalah, yang gue pengen adalah, Dap, nih si cewek lu nanya gue nih, lu pengen kado apa? Lu pengennya gue jawab apa? Nah, kan enak. Iya kan? Iya kan? Ya kan jadinya dia beliin Labubu tuh ibaratnya. Pada saat itu ya. Iya ibaratnya. Padahal maunya Sony's Angel kan sebenarnya. Iya ibaratnya gitu. Harusnya kan lu nanya gue le. Iya di situ gue gak respect sama lu. Nggak, soalnya gue bilang kayak udah dia nggak mau kado, tumpeng aja tumpeng. Wow. Waduh. Tumpeng yang perkedelnya diukir katanya, ukir mukanya. Perkedel diukir gimana sih? Maksudnya gimana tuh? Ya cuman iya sih, tapi pada saat itu kan perkedel diambil dari mana? Bukan Persatuan Kentang dan Telur. Gue tahu kan. Iya. Frikadel ya. Iya benar. Kemarin pas gue di Belanda gue nemuin frikadel. Terus mau gue ini kan, mau gue videoin kan, mau gue tambahin suara-suara gitu buat konten TikTok kita. Zet, kuota habis. Memori habis. Ya udah kira gue. Yaudah sekarang lu bikin lagi di KFC. Wah, KFC. Murah. Oh, KFC. Oh iya bisa. Lu kayak Mbak tahu nggak Mbak perkedel itu dari apa gitu? Persatuan Kentang dan Telur biasanya. Mbak ayamnya ada. KFC kepanjangan apa? Kentucky Fried Chicken. Kendor.
Kendur apa? Kentucky dorong. yang murah. Kentucky dorong. Apalagi. Oh, AW. American Warteg anjing. Bukan, si baru anjing. American Warteg apa? Kayaknya emang AW aja. Kayaknya itu yang punya kayak SCTV gitu. SCTV tuh ada kepanjangannya. Gitu. Tahu gua. Antv juga ada kepanjangannya. Abang, lu tahu enggak tahu? Apalah itu yang punya lah dulu gitu. Oh ya, AW gue enggak pernah kepikiran sih. Aha. American Hamburger. Udah enggak ada itu di mana ya? Di Cikini terakhir kan. Kalau ada yang tahu di komen ya. Yes, ada ya. Gue geli demi Allah ngomongnya barusan gue geli banget. Le, gue juga respect le. Sama orang-orang teman kita cewek-cewek. Ini kan ada beberapa teman-teman kita cewek yang udah dari SMP, SMA pakai kerudung, gitu kan. Dan masih istiqomah sampai sekarang. Kita respect, Pak. Apalagi yang sekarang kuliah di luar negeri, gue respect sih. Iya. Jujur ya. Oh iya, teman kita tuh Vira NR. Dia dari SMA pakai kerudung. Sampai kemarin pas gue ke Italia gue jengukin. Gue nyamperin dia lah di Roma gitu. Masih pakai kerudung dia. Sambil makan pizza pakai kerudung deh. Iya, gue makan pizza bareng dia. Gitu. Tadi sampai mandi pun dia masuk kerudung. Enggak dong. Coba ini pemikiran almarhumah nenek gue. Ini menurut gue lucu banget sih. Jadi kan kalau di sinetron tuh kan ada artis-artis yang memang pakai kerudung. Dari benerannya, bukan cuma di filmnya doang. Jadi dia juga emang nggak bakal bisa kelihatan, nggak mau memperlihatkan auratnya dong. Terus nenek gue ngomong gini, wah ini udah di kamar masih pakai kerudung nih, bohong nih. Iya bener sih. Orang kalau udah nyampe kamar ya, kamar pribadi ya dia, itu kan pasti kerudung dicopot kan, iya kan. Tapi kan dia asli pakai kerudung. Gue juga kayak, aduh ini orang tua lagi. Tapi kan. jujur kritis loh. Kritis Pak. Maksud gue sampai tua loh. Dia mencerminkan diri dia. Iya. Dia kalau udah nyampe rumah udah gak ada siapa-siapa, lepas dong. Iya, pakai daster. Ini udah di gitu. kamar gak? Nenek gue nih ada-ada aja. Tapi jujur kritis sih. Iya. Tapi ngomong soal itu tadi kerudung apa segala macem. Gue juga respect nih sama orang-orang yang religius sampai hari ini. Oke, define religius menurut lo? Mungkin kalau kata orang di sana itu bare minimum sebagai seorang muslim gitu. Untuk sholat 5 waktu, mendirikan tiang agama. Iya benar. Tiang agama ente kan udah roboh nih. Udah luluh lantah. Lagi di ini, lagi manggil tukang pelan-pelan. Bagus ya pengibaratannya. Iya benar. Panggil tukang pelan-pelan. Iya, panggil tukang. Iya. Tapi kan soalnya kemarin udah panggil tukang, mandornya cabut-cabutan. Iya. Tukangnya tidur-tiduran mulu. Enggak ini. Maksud gue korupsi waktu tukangnya. Iya. Alias sholat di akhir waktu. Iya. Terus. Iya maksud gue kayak teman-teman kita nih gitu ya, kayak masih sering jalan sama kita, misalkan cabut malam apa segala macem gitu. Kayak di tengah gempuran rayuan maksiat ini nih maksud gue ya, kayak dia masih menegakkan sholatnya gitu. Gue respect sih gue. Respect sih. Sama gue respect juga le. Sama gini, kita kan di umur sekarang udah nggak disupervise orang tua segitunya lagi lah. Iya. Udah gede lah kita. Tapi teman-teman kita ya sama dong sama kayak kita. Dan dia atau kita masih puasa 30 hari. Masih puasa full. Iya. Respect sih gue. Kayak lu bayangin deh nih. Lu udah gak dikontrol orang tua lu. Udah gak diiming-imingi lagi sama THR. Nanti kalau THR kalau cacap, kalau puasanya full kasih THR ya apa segala macam gitu. Udah gak perlu lagi nulis surat-surat apa buku-buku yang dari sekolah. Islam. Iya. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib segala macam kayak gitu-gitu. Tapi masih tetap puasa 30 hari. Masih puasa full. Iya. Itu respect sih. Tapi emang puasa tuh jauh lebih mudah dilakukan ketika masih sekolah, entah kenapa ya. Ya karena lingkungannya puasa semua. Kalau sekarang kan kita udah makin, ya itu gue bilang teman-teman udah pada gede, udah pada kayak banyak orang Kristen agama gitu kan. Banyak orang Kristen di sekitar kita gitu ya. Lah sebanyak apa sih? Tiba-tiba jadi minoritas. Iya. Susah tiba-tiba. Iya. Lagi di mana sih lu? Lagi di Roma, di Milan lu, Terus kayak ini juga sih, kayak orang-orang tuh yang emang sholat Jumat tuh sholat Jumat gitu loh. Iya. Enggak kayak nunggu jatah 3 yang terakhir baru sholat. Iya kan diakal-akalin gitu loh. Aturan tuh ada selaknya dikit diakal-akalin gitu kan. Yang penting gue gak murtad gitu kan. Respect sih. Orang-orang gitu harus dilakuin. Terus yang emang yang datangnya dari pas khotbah gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya datang pas udah mepet sholat, itu dapat di tangga. Iya, dapat di tangga. Benar. Terus kadang nggak bisa ngadep kiblat, nyamping. Iya, benar. Nggak dapat sujud. Wudunya juga bukan diusap kakinya tuh, ditendang. Digini-giniin. Iya. Buru-buru ya, buru-buru. Kaki
kakinya gitu Pak, uget-uget. Tapi itu gak cuma berlaku di agama Islam. Masa ada juga teman gue, dia owner klub malam. Oh iya. Iya. Tapi itu kan ya dia Senin sampai Jumat di tempatnya lah, jagain tempatnya gitu kan. Jaga kandang ibaratnya. Jaga kandang. Hari Minggu gue liat sore-sore udah gereja gitu. Respect sih kayak gitu-gitu. Sumpah itu juga kayak orang-orang kayak malam Minggu nih, misalnya dia cabut bareng gitu kan. Iya. Sama orang-orang non-is lah gitu ya. Kristen lah bisa dibilang gitu. Terus kayak udah kita cabut misalkan pas balik gitu. Kita bangun misalnya makan terus kita lihat story-nya, udah di gereja lagi gitu. Keren sih. Harus diakui itu. Iya, tapi kan dia kan nge-post. Di gereja juga kayak Mr. Bean dia begini. Mantap gitu. Bisa jadi kan. Bisa jadi, iya kan. Alias dipaksa sama keluarga. Iya, kita juga kadang-kadang kalau soal Jumat juga nyaris-nyaris ketiduran gitu gak sih kalau ikut bah? Ya, tapi gak apa-apa. Iya kan. Gue respect juga sama orang yang sholat Jumat pas khotbah nggak ngelopekin kuku. Iya. Le. Tapi gue respect banget le sama tukang parkir motor. Jadi ada tukang parkir motor cuy, yang dia kita tinggal nih motornya nih, kita datang motornya nih di helmnya udah diplastikin. Di sekarang ini itu butuh banget sih tukang parkir yang kayak gitu tuh. Diplastikin hujan kan maksudnya? Iya, biar nggak kehujanan. Kan buset bos. Kalau helmnya nyimpannya begini, gayung dong. Kolam, iya, di gayung. Kalau begini kan kadang-kadang ada yang masuk gitu loh. Kayak aduh pas dipakai ya anyep. Pala kita aja. Baunya sih sedep tuh. Iya, udah kering. Aduh. Tapi lo pernah nggak itu dikarung-karung sama motornya? Enggak dong. Motor udah plastikin dong. Masuk showroom lagi. Colong dong. Ini terakhir banget nih Dap ya. Gue ingin menyampaikan respect gue terbesar nih ya. Terhadap? Apalagi kita kan sesama lelaki nih ya kan. Gue respect untuk orang-orang yang seumuran kita atau bahkan di bawah kita umurnya. Yang memang mereka tuh adalah pria sejati. Dan mereka berani menikahkan pacarnya di umur kita. Gue respect sih. Iya. Kayak apa ya? Mungkin kayak sehari-hari kita masih berkutat akan mikir hal nggak penting gitu kan. Mau GoFood apa? Iya. Ya kan? Iya. Malam minggu mau pergi kemana? Iya. Ya Cuma kan? mereka ke kantor pakai baju apa? Iya. Biasa mampir ke Indomaret beli Terea, beli SGM juga. Iya. Aduh, respect sih harus gue akuin. Beli Pampers. Iya. Terus kalau GoFood udah nggak bisa geprek lagi sekarang, anaknya nggak bisa makan pedes. Iya kan? Cari yang gak pedes gitu. Ayam ori, paling main di ayam ori dia. Kan ayam ori pakai sambal juga. Pakai apa ya? Makan apa ya? Coba makan apa ya? Misalkan soto gitu ya. Soto ya. Nasi goreng. Biasanya kalau orang tua kalau misalnya anaknya susah makan, udah males beliin KFC biasanya. Oh iya bener. Udah fried chicken aja lah gitu. Atau gorengin nugget. Iya, karena kan dia suka tuh ayam krenyes ya. Iya, gitu rasa ayam. Iya lah pokoknya. Jadi gue ingin mengucapkan untuk para suami muda di luar sana ya kan. Semangat terus. Good luck. Gue tuh jadi ngerti gitu loh kenapa. Mudah-mudahan cicilannya kebayar semua. Iya, gue tuh jadi ngerti kenapa bapak-bapak itu, walaupun gue pun belum nikah gitu ya. Ngerokok. Bukan, bapak itu suka bengong di teras pak. Iya sambil ngerokok. Sumpah. Atau main burung ya kan. Kadang tuh dia tuh butuh ketenangan itu doang gitu. Soalnya tuh nggak, dia tuh ya itu bisa aja tuh semua hal yang udah dia perjuangkan gitu ya. Kalau Tuhan berkehendak gitu ya, diambil pada saat itu bisa hilang bro. Kalau Thanos udah berkehendak hilang setengah populasi dunia. Cincinnya udah lengkap.